Oke, kita lanjut ke nomor 6. Soalnya, untuk mengukur volume pada benda yang tidak teratur bentuknya, kita dapat memakai alat. Jadi di sini pertanyaannya, apabila ketemu benda yang tidak teratur. Tidak teratur itu artinya tidak berbentuk seperti balok atau kubus. Itu bagaimana cara menghitungnya? Punya sini contoh benda yang tidak beraturan adalah batu. Ya, batu ini kan tidak jelas bentuknya, tidak beraturan, dan kita dapat menghitungnya dengan bantuan volume air. Ya, sebelumnya airnya ini kita masukkan ke dalam gelas, lalu kita tandai garis teratasnya. Ya, di sini. Ya, setelah ditandai, kita masukkan batu ini, contoh dari benda yang tidak beraturan bentuknya. Ya, kita masukkan sampai dia tenggelam. Nah, kemudian airnya itu akan naik. Ya, yang naik ini garis yang paling atasnya kita tandai lagi. Nah, jadi berapa volume dari batu? Volume batu adalah banyaknya air, volume air yang naik, yang bertambah ini. Biar lebih jelas, Mem ambil batunya. Ya. Nah, di sini kan ada perbedaan jarak ya. Jadi ini adalah volume dari batu. Ya. Dari awal sampai akhir gitu. Harusnya pakai gelas ukur ya. Pakai gelas ukur kan ada gelas ukur itu gelas yang ada seperti penggarisnya berapa mili gitu kan, ada garis-garisnya di sini gitu. Jadi untuk yang jawaban nomor 6, alat yang bisa dipakai berarti bentuknya adalah gelas ya. Gelas apa saja? Yaitu gelas ukur dan gelas berpancuran ya. Itu yang tepat, nomor 6. Nomor 6 berarti jawabannya B. Kita lanjut ke nomor 7. Di bawah ini yang merupakan syarat satuan baku. Sebelumnya sudah menjelaskan kan apa satuan baku itu adalah satuan yang sudah ditetapkan, satuannya sudah ditetapkan ya. Itu harus mempunyai syarat. Apa saja? Di buku sudah ada teorinya ya, cuma menjelaskan secara singkat. Kita lihat dari option pilihannya. Yang A, mudah ditiru. Mudah ditiru merupakan syarat satuan baku. Kenapa? Karena tujuan dari satuan baku itu untuk berlaku di berbagai daerah, di berbagai negara. Jadi harus mudah ditiru oleh setiap orang ya. Satu itu. Terus yang kedua, option yang B ini tidak mengalami perubahan. Ini syarat juga. Tidak mengalami perubahan artinya dia bernilai tetap ya. Ya, dia syarat satuan baku juga. Terus option yang C selalu berubah-ubah. Nah, ini bukan ya, ini bukan. Yang D bersifat internasional termasuk syarat satuan baku, bersifat internasional. Tadi memang menjelaskan nih yang tetap tidak berubah-ubah itu maksudnya apa? Tetap tidak berubah-ubah itu artinya gini. Misalkan 1 kilogram di Indonesia itu pasti akan sama dengan 1 kilogram di Singapura, di negara lain, dimanapun ya. Jadi itu berlakunya sama, dia tidak berubah-ubah, artinya nilainya tetap. Terus yang ketiga bersifat internasional, jadi itu berlaku untuk semua negara di dunia ya, bersifat internasional, bersifat umum ya. Terus next, nomor 7 berarti jawabannya adalah yang
C ya, ini C. Terus next nomor 8, percepatan merupakan salah satu besaran turunan yang diturunkan dari besaran pokok. Nah, kita akan mencari kecepatan itu dari besaran pokok apa. Percepatan udah pasti itu besaran turunan ya. Tapi dia dari besaran pokok apa? Percepatan dengan kecepatan berbeda, meskipun yang dipakai dari besarannya itu sejenis ya. Jadi kalau kecepatan itu hanya mengukur jarak yang ditempuh dibagi dengan waktu lamanya dia bergerak ya, itu kecepatan. Tapi percepatan prinsipnya bisa naik bisa turun. Contoh percepatan yang naik, mobil yang tadinya diam kecepatannya 0, dia naik menjadi lebih cepat, menjadi bisa 10 km per jam dan lain-lain ya. Itu contoh percepatan. Jadi ada kenaikan kecepatan. Ada lagi percepatan yang turun, artinya melambat. Itu contohnya adalah mobil yang tadinya berkecepatan tinggi, misalkan 60 km per jam, dia tiba-tiba mengerem atau berhenti menjadi kecepatannya 0 ya. Kalau kecepatan 0 berarti dia mobilnya berhenti ya. Itu adalah percepatan yang turun ya. Jadi kita mencari dulu nih percepatan lambangnya adalah A ya. A atau percepatan sama dengan tetap dia pakai jarak dibagi selisih waktu. Waktu yang dibutuhkan dari mobil yang tadinya berkecepatan, misalkan dari mobil yang tadinya berkecepatan 0 menjadi yang berkecepatan 20 km per jam. Itu berapa waktu yang ditempuh ya. Kita lihat fokus ke sini, jarak dan selisih waktu. Kita tahu jarak itu satuannya adalah meter. Ya. Sedangkan waktu pasti berkaitan dengan satuannya second. Ya. Untuk meter itu udah jelas adalah satuan dari besarannya panjang. Second bukan satuan dari waktu. Jadi untuk jawaban nomor 8 adalah panjang dan waktu.